Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Adistiani dari SMK Negeri 1 Cilegon. Kali ini saya akan membahas bagaimana mengerjakan dari Cisco Packet Tracer, ya, khususnya untuk bagian yang Skills Integration Challenge. Di sini kita lihat ada topologi yang diberikan seperti gambar ini, ya. Ada server, kemudian ada ISP, ada router sentral, ada router 1, kemudian ada 3 switch dan 3 jaringan di sini, ya. Nah, ini daftar tabel pengalamatannya. Kita lihat skenario-nya. Router sentral, ISP, dan web server sudah dikonfigurasi, ya. Jadi kita harus mengakomodasi pengalamatan khususnya IP versi 4 menggunakan jaringan 192.168.0.0/24 dengan 4 subnet, ya. Dimana Departemen IT ini terdiri dari 25 host, kemudian sales 50 host, dan staff 100 host. Dan ada satu lagi yaitu subnet guest mengakomodir 25 host, ya. Kemudian kita juga harus menyelesaikan konfigurasi di router 1, kemudian di 3 switch, ya, S1, S2, dan S3. Kita lihat instruksinya, ya. Pengalamatan IP versi 4, kita harus menggunakan jaringan 192.168.0.124, ya, yang bisa mengakomodir tadi, ya, staff 100 host, sales 50, IT 25, guestnya pun 25. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus melakukan pembagian pengalamannya dulu, ya. Di sini saya sudah coba distribusikan, ya. Bisa dilihat di sini, ya. Kita perbesar terlebih dahulu. Kita lihat host untuk departemen staff, ya. Di sini 100, kita mulai dari network 192.168.0.0. Nah, untuk mengakomodir jumlah host yang 100, kita gunakan prefix yang /25, ya. Karena ini berarti ada 2 pangkat 7, ya. Dari angka 0 yang tersisa ada 2 pangkat 7, itu 128 dikurangi network dan broadcast, jadi jumlah hostnya 126. Jadi untuk mengakomodir 100 host, kita gunakan cukup ini, ya, untuk yang /25. Subnet max-nya /25 adalah 255, 255, 255, 128. Range host-nya, ya, networknya sudah 0 dipakai, kemudian range-nya berarti dari 1 sampai dengan 126. Broadcast-nya 127. Kemudian kita masuk ke departemen sales. Ini harus mengakomodir 50 host. Kita mulai dari IP, dari network 192.168.0.128, ya. Nah, prefix yang kita gunakan adalah /26. Ini 2 pangkat 6 berarti, ya. 64 dikurangi 2, jadi hostnya ada 62. Ini sudah terakomodir untuk host 50. Subnet max-nya 255, 255, 255, 192. Range host-nya 192.168.0.129 sampai dengan 191 broadcast 191 untuk broadcast-nya. Nah, kemudian untuk departemen IT,
Host yang dibutuhkan 25. Kita mulai dari network 192.168.0.192. Prefix yang kita gunakan adalah /27. Di mana jumlah hostnya adalah 30. Jadi sudah terakomodir dengan jumlah 25 ya. Subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Range host-nya 193 sampai dengan 222. Kemudian broadcast-nya 223. Terakhir untuk departemen guest 25 sama prefix-nya kita gunakan /27. Network-nya dari 192.168.0.224 ya. Host-nya sama 30, subnet-nya juga sama. Nah, range-nya dari 225 sampai dengan 254 dan broadcast-nya adalah 255. Jadi ini adalah untuk subnetting dari network 192.168.0.0 dengan jumlah subnetnya 4, kita pembagiannya seperti ini. Nah, kalau sudah dibagi seperti ini, kita masukkan ke tabel pengalamatan tadi ya. Kita lihat untuk R1 ya. IP address-nya ini ya, G00, berarti kita menggunakan IP ini aja nih. 192. Kita pindahkan ke sini ya. Ini nggak kelihatan berapa. Oh, 10. Ini. Satu 192.168.0.1 ya. Kita mulai dari alamat IP untuk router 1 di G00 192.168.0.1. Nah, ini kemudian G01 kita lihat ya, G01 G00, G01 berarti yang ke sales ya, ke departemen sales. Kita gunakan IP ini yang sales ya. Kemudian untuk G02 itu yang ke IT. IT kita gunakan IP ini. Ya. Oke, supaya kita kasih warna merah aja. Ini ya. Kemudian
Kemudian, nah ini akan jadi gateway untuk S1. Jadi gateway di sini. Ini akan jadi gateway di S2 yang departemen sales ya. Kemudian yang ini departemen IT ya. Nah, untuk IP ini berarti kita kasih 2 aja ya. Yang ini kita kasih 130. Kemudian VLAN 1 di S3 berarti 194. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk PC. PC berarti gateway-nya masih sama ya. Gateway-nya ini 10. Gateway-nya ya ini sama sesuai dengan IP yang ada di router. Berarti ini kita pakai 193 ya. Karena duanya sudah dipakai oleh VLAN 1 untuk di switch. Yang ini kita pakai 1G1. Dan yang ini kita gunakan 195. Ini yang ini 3 ya maksudnya. 192, 168, 0.3 ya untuk yang departemen staff. Nah, jadi ini untuk pembagian pengalamatan IP address untuk versi 4-nya. Oke, kalau sudah mendistribusikan alamat IP, sekarang baru kita melakukan konfigurasi. Ini sudah pembagiannya, dokumentasi IP versi 4 ke tabel sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada PC. Configure the IP versi 4, subnet mask dan default gateway-nya sesuai dengan departemen masing-masing, sesuai dengan pengalamatan yang sudah kita buat tadi ya. Kita mulai dari staff. PC staff dulu. Ini ya. PC staff. Mana staff ini ya? Kita perbesar dulu. Kita copy saja. PC staffnya. Kemudian tadi staff itu /25 berarti 128 ya. Default gateway-nya adalah 0.1. Oke, kemudian kita setting IP versi 6-nya. Kita copy aja ini ya. Kita copy /64. Nah, link lokalnya yang ini ya, kita sesuaikan dengan yang di tabel. Link lokalnya kita gunakan ini. Kita hapus ini. Default gateway-nya adalah
FE81 ya. Oke, ini untuk PC staff. Konfigurasinya seperti ini. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke PC sales. PC sales. PC sales ini ya, IP-nya versi 4.131. Tadi ini berapa? Nah, subnet max-nya 1 sales 192. Kemudian default gateway-nya 129 ya. Nah, kita copy untuk IP versi 6-nya. /64. Nah, ini untuk alamat link lokalnya. Link lokalnya kita sesuaikan dengan yang di tabel, kita hapus. Default gateway-nya ini 1. Ini untuk PC yang sales. Kemudian kita ke IT sekarang. IT, ini IP-nya subnet max-nya 224. Default gateway-nya 193. Untuk IP versi 6-nya kita kopikan lagi. /64. Link lokalnya kita kopikan juga. Kita sesuaikan dengan tabel. Default gateway-nya kita duanya ganti 1. Ini untuk PC sudah kita konfigurasi. Kita cek result ya. Di assessment item kita lihat untuk IT, ini IT sudah hijau semua ya. Kemudian sales sudah hijau semua, staff juga sudah hijau semua ya. Alhamdulillah. Oke, konfigurasi PC sudah kita lakukan. Kemudian sekarang konfigurasi dari R1. Ini R1 ya. Ini R1. Konfigur namanya sesuai dengan pengalamatan tabel ya. Oke, kita aktifkan dulu enable. Kita masuk ke konfigurasi terminal ya, konfigur terminal atau config. Di sini namanya R1 ya, kita ganti dulu hostname-nya. Hostname-nya R1. Kemudian disable DNS lookup. Kita matikan ya. Untuk DNS-nya
Berarti kita buat perintahnya no IP domain lookup. Oke, kemudian password exit mode-nya Cisco NPA55. Kita enable perintahnya, enable secret Cisco NPA55. Password Cisco NPA55 untuk konsolnya. Berarti kita masuk ke line konsol dulu ya. Line konsol 0. Password Cisco NPA55. Oke ya, kemudian kita login. Nah, kita keluar dulu. Selanjutnya enkripsi seluruh password. Ya, berarti kita ketikkan perintah service password encryption. Selanjutnya membuat banner. Bannernya kita buat banner MOTD banner MOTD unauthorized access is prohibited. Oke, kita sudah sampai sini ya. Kemudian sekarang kita mau konfigurasi dan mengaktifkan dari interface, baik itu yang IP versi 4 maupun yang IP versi 6 ya. Kita mulai dari ini router 1, berarti dari giga 00 dulu ya. Interface giga 00, kita masuk ya. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya 192.168.0.1, netmax-nya 255.255.128 ya, subnet max-nya. Ini untuk yang G00 ya, sesuai dengan yang tabel ini. Kemudian IP versi 6-nya kita setting juga, kita copy saja ini. IP address versi 6. Oke, kemudian link lokalnya kita setting juga, IP address paste
link lokal. Ya, kita no shutdown atau no SH. Nah, ini untuk interface Giga 00 ya. Interface Giga 00. Oke, kita masuk ke interface Giga 01. Kita pakai ke atas dulu. IP address-nya 129 ya. Dengan netmax-nya ini tadi apartemen yang kedua berarti 192 netmax-nya. IP versi 6-nya kita lihat ini kita copy dulu. Kemudian link lokalnya sama ya. Kita pencet atas aja. Mana tadi link lokal? Nah ini link lokalnya. Kita aktifkan no shutdown. Ini untuk Giga 01. Sekarang kita masuk ke Giga 02. Interface Giga 02. IP address 193. Netmax-nya 224 ya. Untuk departemen IT 224. IP versi 6. Address kita copy lagi yang ini. Paste. Link lokalnya sama, kita samakan ya. Link lokalnya sama. Kita aktifkan no shutdown. Nah, ini untuk konfigurasi dari interface Giga ya. Kalau yang serial tadi sudah di setting. Kemudian kita lihat apa lagi sini. Configure SSH. Set the domain name to ccnalab.com. Oh iya kan ini sama ya. Kita lanjut sini berarti. Nah, sekarang ini set domain to ccnalab.com. Tadi ini sudah ya, ccnalab.com. Kita keluar dulu. IP domain name ccnalab.com. Ya. Kemudian generate 1024 bit RSA key. Kita
ketikkan perintah crypto key generate RSA berapa bit? 1024. Oke, kemudian configure VTY lines for SSH access ya, SSH access. Berarti kita masuk ke line VTY 015. Kita transport input SSH. Ya. Kemudian sudah ya, configure VTY for SSH access ya. Selanjutnya kita create user admin. Kita keluar dulu, kita masuk ke config. Username admin 1, secret apa ini perintahnya? Passwordnya secret admin 1 PA55. Oke ya. Kemudian configure VTY lagi ya untuk logout after 5 menit. Berarti kita masuk ke line VTY lagi. Line VTY 015. Kemudian exec timeout 5 menit ya. Login lokal. Udah keluar exit. Nah, semuanya block anyone for 3 minutes. Kita melakukan block. Jadi perintahnya login log for 180 atem 4 within 120. Nah, ini untuk konfigurasi dari R1. Oke, kita coba cek dulu di resultnya seperti apa hasilnya. R1 kita lihat apakah ada yang masih silang. Oh, ini masih ada yang silang nih. Password minimal lengthnya belum ya. Kita lihat dulu mana perintahnya tadi. Oh, ini belum tadi kelewat ya. Berarti kita kembali ke R1. Ini tadi kelewat.
security password minimal linknya 10. Oke, kita coba cek result lagi. Kita close dulu, kemudian kita cek result lagi. It's R1 karena sudah hijau checklist. Sudah ya, minimal linknya sudah hijau sekarang. Oke, selanjutnya kita lihat kembali instruksinya. Sekarang kita ke switch, konfigurasi untuk switch. Kita mulai dari S1 terlebih dahulu. Switch ya, S1. S1. R1 sudah selesai, kita tutup dulu. Switch. Kita masuk terlebih dahulu ya, kita aktifkan. Masuk ke konfigurasi terminal. Namanya sesuai dengan tabel. Oke, kita ganti hostname-nya dulu. Hostname-nya ini S1. Ya, hostname-nya S1, kemudian konfigurasi VLAN. Ya, VLAN sesuai dengan tabel tadi ya. Kita lihat tuh tabelnya. S1 VLAN-nya, ini. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita konfigurasi IP-nya. IP address 192.168.0.2. Netmask-nya tadi /25 berarti 128 ya. Netmask-nya, subnetmask-nya 128. Kita aktifkan dulu, no shutdown. Kemudian gateway-nya kita masukkan. IP default gateway 192.168.0.1. Ya, betul ya? Oke. Kita lihat selanjutnya. Ini alamat IP versi 4 sudah, gateway sudah. Disable DNS berarti no IP domain lookup. Enable secret lagi ya, password untuk exec-nya berarti enable secret Cisco N455. Cisco N455. Kemudian password untuk konsol, kita masuk ke line konsol dulu ya. Line konsol, masuk ke line konsol, passwordnya Cisco Konpa 55. Kita login. Ya, sudah ya. Oke, kemudian konfigur konsol dan VTY setelah 5 menit. Berarti kita dulu exec timeout 5.
Ya, kita keluar, baru kita masuk ke line VTA. Line VTA, line VTY ya. Line VTY 015, kemudian exec timeout 50. Kita loginnya. Oke. Baru kita keluar. Selanjutnya enkripsi seluruh password, berarti service password encryption. Service password encryption. Oke, kita lihat. Ya. Kita cek result. Tadi kita konfigurasi dari S1. S1 alhamdulillah sudah hijau semua ya. Nah, cara yang sama juga untuk S2 dan S3 ya. Hanya bedanya di alamat IP address-nya saja, sesuaikan dengan yang di tabel. Kita lihat yang S2. Configure terminal. Hostname-nya kita ganti dulu. Hostname S2, kemudian kita setting IP address versi 4 192.168.0.130. Netmask-nya ini subnet yang kedua, tadi netmask-nya itu ada 192. Kenapa ini? IP address oh iya, salah. Kita masuk ke interface-nya dulu ya, lupa. Masuk ke interface VLAN 1. Nah, ini ya interface-nya, lupa. Interface VLAN 1 baru IP address-nya. IP address 130, netmask-nya 192, kita aktifkan shutdown, baru IP default gateway. Gateway-nya 192.168.0.129. Nah, kita kembali ke tadi perintahnya. Ini sudah DNS lookup-nya kita disable no IP domain lookup. Kemudian password secret-nya enable secret Cisco Enva 55. Masuk ke line console kembali ya. Line console 0. Passwordnya Cisco Conpa 55. Cisco Conpa 55. Nah, login. Enable login. Timeout-nya jangan lupa ya. Exec timeout 5 menit. Kita keluar. Baru masuk ke line VTY. Line VTY 015. Exec timeout-nya 5 juga ya. Kita login. Baru kita keluar. Dan jangan lupa untuk mengenkripsi, berarti service password
password encryption. Oke, ini untuk switch yang kedua. Kita cek result kembali. Yang satu kita tutup, cek result. S2 alhamdulillah sudah hijau semua ya. Oke, terakhir kita konfigurasi untuk S3. Kita tutup dulu yang S2 nya, kita masuk ke S3. Kita aktifkan enable, masuk ke konfigurasi terminal. Hostname-nya kita ganti hostname S3 ya. Hostname S3, kemudian masuk ke interface VLAN 1. IP address S3 VLAN 1-nya 192.168, kita lihat ya, 194 0.194. Netmasknya 255, 255, 255, 224. Kita aktifkan no shutdown. IP default gateway 192.168.0.193. Kita kembali ke instruksi yang di bawah. Default gateway sudah, kemudian disable no IP domain lookup. Nah, kemudian password exact-nya enable secret Cisco N455. Baru kita masuk ke line console 0. Password Cisco ini ya, Cisco N455. Login. Timeoutnya setelah 5 menit, exact timeout 5. Kita keluar, baru masuk ke line VTY 015. Timeoutnya juga sama 5 menit. Nah, kemudian kita keluar, baru enkripsi seluruh password. Service password encryption. Oke, sekarang kita cek result. Nah, completion-nya di sini sudah 100%, kita lihat ya. Cek result. Tadi S3. Nah, alhamdulillah sudah hijau semua ya. Oke, mungkin kita coba kirim surat dari staff ke server. Si file. Nah, sudah sukses ya. Dari sales ke server, sukses. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita coba panggil
terakhir apa tadi? Konektivitasnya kita coba ya. Dari browser di departemen, masing-masing departemen memanggil Cisco. Kita coba ya. www.cisco.pka. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba di departemen sales. Departemen IT. Nah, kita coba yang Cisco 6 bisa tidak? Nah, Cisco yang versi 6 juga sudah bisa ya. Ini dari IT, kita coba dari sales. Di versi 6 sudah bisa. Dari staff di versi 6 juga sudah bisa. All PC should be able to ping all other the device. Kita coba. Sukses. Tadi ke server juga sukses. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi untuk Cisco Packet Tracer dari Skills Integration Challenge. Demikian dari saya yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.